Oke, waktu kita membahas tentang perintah kelima, hormati orang tua. Perintah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati orang tua atau keluhuran dari orang tua. Kemudian perintah keenam mengajarkan kita tentang pentingnya nyawa, keluhuran dari nyawa. Perintah ketujuh mengajarkan kita pentingnya kekudusan keluarga. Perintah kedelapan itu mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga milik sesama. Kita harus menganggap berharga, menganggap penting eh, milik sesama kita. Nah, jadi hal-hal tersebut harus kita perhatikan, harus kita jaga dalam hubungan dengan sesama. Nah, perintah ke-9 ini ngajarin kita tentang apa? Perintah ke-9 isinya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu sama. Jangan mengucapkan saksi dusta, baik ketika Musa menyatakannya di Gunung Sinai ataupun ketika Musa menyatakannya di dataran Moab. Di Keluaran 20 ayat 16 sama Ulangan 5 ayat 20 diterjemahkan bahasa Indonesia sama. Jangan mengucapkan saksi dusta. Tetapi bahasa aslinya itu berbeda. Kalau lihat di bahasa aslinya, waktu di Gunung Sinai, Musa pakai kata seker. Jangan mengucapkan saksi dusta. Dusta itu yang dipakai seker. Artinya itu menipu atau bersumpah palsu. Sedangkan kalau di Ulangan 5 ayat 20, sumpah saksi dusta yang dipakai ini sawe. Maknanya itu jauh lebih luas dibandingkan seker, yaitu omong kosong atau mengatakan sesuatu yang nggak ada buktinya atau berkata bohong secara umum. Jadi perintah ini saksi dusta itu bukan tentang seorang yang bersaksi dusta di pengadilan secara resmi, bukan, tapi eh, berkata bohong secara umum. Nah, jadi apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita lewat perintah ke-9? Perintah ke-9 mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran. Jadi dalam hal kita hendak mengasihi sesama, ada hal yang penting yaitu kejujuran. Tanpa kejujuran, eh, nggak bisa. Jadi mengasihi sesama itu termasuk apa ya? Berkata-kata yang jujur seorang terhadap yang lain, sahabat atau suami istri, ayah sama anak, antar saudara, harus ada kejujuran seorang terhadap yang lain. Tidak ada menipu atau fitnah, nggak ada. Nah, kalau kita baca di Keluaran 23 ayat 7, Keluaran 23 ayat 7 itu eh, cukup menjelaskan kepada kita alasan mengapa kita harus menjauhi dosa bersaksi dusta. Kalau kita lihat di versi bahasa Indonesia sehari-hari, ditulis seperti ini. Jauhkanlah tuduhan palsu dan jangan menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum mati, karena aku tidak membenarkan orang yang melakukan kejahatan semacam itu. Tuduhan palsu atau bersaksi dusta, itu efeknya sangat dahsyat. Kalau di ayat ini dijelaskan bisa menyebabkan orang yang tidak bersalah itu mati. Jadi ekstrimnya seperti itu. Jadi ini mengajarkan kita tentang kejujuran dalam bersaksi bersama. Kalau kita lihat contohnya ya, Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Lewat lidah kita melukai hati orang. Kemudian Yeremia, Mazmur dulu. Mazmur 34 ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di Alkitab ingatkan kita untuk jaga perkataan kita, jaga lidah kita. Jaga baik-baik. Tadi saya dikasih lihat Ola ada postingan yang menyatakan hati-hati ketika ngepost sesuatu atau broadcast sesuatu atau berkata sesuatu. Bayangkan jika perkataan itu dikatakan kepada kita bagaimana gitu. Wah, baik sekali ya. Kemudian dijelaskan lagi Alkitab bilang begini, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh
perkataan dari mulutnya adalah tipu, mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Kalau di zaman sekarang ini, banyak kasus orang bunuh diri gara-gara apa? Fitnah, atau gara-gara gosip. Apalagi kalau zaman sekarang kan media sosial di mana-mana, cyberbullying itu banyak banget, hoax banyak banget. Makin parah, makin mudah perkataan-perkataan bohong menyerang kita, makin mudah perkataan bohong disebarkan, makin cepat, makin mudah. Nah, jadi selain bisa membuat bunuh diri, kalau bunuh diri itu ekstrim lah ya, tapi kalau yang simpel aja, itu bohong atau gosip itu bisa, atau fitnah itu bisa merusak karir, merusak pekerjaan, menghancurkan nama baik, atau menghancurkan hubungan sosial seseorang. Beberapa waktu yang lalu saya banyak dengar artis Korea, kemudian dia diisukan atau digosipin, akhirnya popularitasnya hancur. Atau kalau teman-teman ingat kasus Johnny Depp, dia diganti banyak sekali, film-film dia tuh diganti gara-gara isu dia melakukan banyak hal. Kita nggak tahu kebenarannya, tetapi banyak hal-hal seperti itu terjadi. Bahkan bukan hanya di dunia luar ya, bahkan di dalam dunia rohani pun, di dalam gereja, banyak sekali perkataan-perkataan yang sembarangan diucapkan. Akhirnya menimbulkan pertengkaran, atau menimbulkan sakit hati, atau bahkan bikin orang tercobai. Akhirnya apa? Orang itu gelap, keluar dari gereja. Karena apa? Karena hatinya tersakiti. Itu. Jadi kita berharap kita benar-benar memelihara lidah kita dan mengawasi. Dulu guru saya suka ngomong waktu saya kecil, Rusdi, kalau ngomong tuh dipikir dulu. Terus saya pikir, memang kalau ngomong nggak dipikir gimana ya? Harus dipikir dulu dong. Kemudian diomongin. Ternyata maksud guru itu adalah, kamu itu kalau ngomong dipikir dulu, apakah kalimat itu perlu dikeluarkan atau tidak. Oh, saya baru tahu. Oh, ternyata begitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya dengan perkataan kita. Apakah kita harus mengatakannya? Apakah kita harus mengatakannya sekarang? Apakah cara mengatakannya seperti ini? Karena banyak cara kita mengatakannya. Kita harus benar-benar waspada. Pilih kalimatnya yang membangun, eh, harus ada apa? Tidak melukai hati orang. Nah, kita lanjut ya. Rincian-rincian hukum Taurat yang menjelaskan tentang saksi dusta. Yang pertama, dicatat di Keluaran 23:1. Ini perinciannya jelas. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jadi di sini ada 3 hal yang dikasih tahu. Kita nggak boleh menyebarkan kabar bohong, kita nggak boleh jadi pemfitnah, kita nggak boleh membantu orang yang bersalah, bahkan kita nggak boleh menjadi saksi yang tidak benar. Ini jelas sekali nih rincian-rinciannya. Di zaman sekarang itu kan kabar bohong, hoax ya, banyak sekali kan tersebarkan. Kalau kita nggak hati-hati, tanpa sadar kita ikut nyebarin. Nah, jadi informasi-informasi yang kita dapatkan, benar-benar harus kita pelajari betul-betul. Kalau kita nggak yakin atau sumbernya nggak jelas, jangan sebarkan. Karena itu dapat menimbulkan banyak hal, menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, atau menimbulkan salah persepsi dari orang banyak. Kita nggak tahu perkataan kita tuh siapa yang konsumsi. Anak kecil kah, orang dewasa kah, orang yang berpendidikan atau tidak kah, akhirnya nanti dia bisa bisa berakibat sangat buruk. Nah, kalau kita lihat 3 hal ini, contoh kasusnya ada. Ada contoh kasus yang mewakili rincian dari 3 hal ini. Dia menyebarkan kabar bohong, dia membantu orang yang bersalah, dan dia menjadi saksi yang tidak benar. Tokoh itu adalah Isabel. Isabel, istri Raja Ahab. Di Perjanjian Lama dicatat kisahnya tentang istri Ahab yang memfitnah Nabot demi merebut kebun anggurnya. Itu dicatat di 1 Raja-Raja 21. Kalau baca ayat 7, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab,
memeteraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar, dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Nah, peristiwa ini dicatat di 1 Raja-Raja 21. Untuk merebut kebun anggur milik Nabot, Isabel fitnah Nabot dan membuat Nabot dijatuhi hukum mati karena apa? Karena fitnah itu. Dia buat persengkokolan, fitnah Nabot. Dia menyebarkan kabar bohong. Kemudian ada orang dursila. 2 orang dursila. Karena bohong itu bisa sangat berakibat terhadap kematian seseorang. Tuhan bahkan bikin peraturannya, kalau satu doang yang ngomong itu nggak sah, harus minimal 2. Jadi dia ambil 2 orang dursila, orang jahat, yang menjadi saksi yang tidak benar, fitnah, membantu Isabel memiliki rencana jahat. Dia bantu, mereka dukung. Oh, Isabel lagi mau begitu ya? Oke, kami dukung, kami bersedia. Entah dibayar, entah diancam, pokoknya mereka membantu. Nah, perbuatan mereka ini jahat di mata Tuhan. Jadi apa ya? Sangat jahat di mata Tuhan. Pada akhirnya keluarga Isabel dan keluarga Ahab mati dengan menggenaskan sesuai dengan yang dinubuatkan kepadanya. Jadi Isabel tuh melakukan ini, dia menyebarkan kabar bohong, dia membantu orang yang bersalah, termasuk Isabelnya membantu orang yang bersalah, dia membantu Ahab. Kemudian 2 pembawa berita bohong itu juga membantu Isabel. 2 orang itu jadi apa? Orang yang bersaksi dusta. Isabel sendiri pun bersaksi dusta dengan menuliskan sesuatu dan mengecapkannya sebagai cap raja. Jadi ini satu rombongan pembuat dosa yang bersekongkol untuk mendapatkan sesuatu dari Nabot. Ini ya rincian-rinciannya. Itu 3 yang pertama. Saya ulangi lagi, rinciannya tidak boleh menyebarkan kabar bohong, tidak boleh bantu orang yang bersalah, juga nggak boleh jadi saksi yang tidak benar. Yang keempat, itu jangan ikut-ikutan melakukan kejahatan. Keluaran 23 ayat 2. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan ikut-ikutan. Kalau orang bohong, kita jangan ikutan. Itu ya. Berikutnya, jangan menerima suap. Nomor 5 itu jangan menerima suap. Suap janganlah kau terima. Keluaran 23 ayat 8. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Nah, itu rincian-rinciannya. Kalau mau lebih detail lagi, rincian hukum Tauratnya berkata begini. Kita harus melindungi orang yang lemah. Termasuk orang-orang orang asing, orang miskin, atau yatim piatu. Di Keluaran 22 ayat 21, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ulangan 24 juga mengatakan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Orang-orang asing, orang-orang miskin, atau yatim piatu itu, atau janda di zaman itu, orang-orang yang lemah, atau orang-orang yang nggak berdaya. Akhirnya hak-hak mereka itu sering diabaikan. Nah, Tuhan lewat lewat rincian ini, Tuhan memperingatkan orang-orang Israel untuk tidak menghakimi atau menindas dengan sembarangan. Menindas, itu nggak ngomong kan, nggak pakai kata-kata kan. Bisa aja menindas dengan kekerasan. Dia nggak ngomong. Tetapi perbuatan menindas itu sudah sama seperti apa? Main hakim sendiri, ibaratnya tuh kita sudah menempatkan suatu perkataan bohong
dan mereka sudah dicap bersalah dan kita langsung menindas. Nah, itu sama seperti demikian. Ketika kita sembarangan memperlakukan orang yang lemah, itu pun termasuk kita bersaksi dusta. Lewat perbuatan kita, kita menyatakan kalau orang ini layak ditindas. Nah, itu dusta. Tapi juga, ini yang pertama ya, rinciannya ya, jangan menindas. Tapi juga nggak boleh secara membabi buta memihak kepada orang yang lemah. Dicatat di Keluaran 23:3. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Nah, jadi lewat hukum demikian, yang mana sih Tuhan maunya apa? Nah, lewat rincian-rincian hukum demikian, Allah menyatakan tentang pentingnya kejujuran, yaitu kebenaran apa adanya. Itu yang harus ditampakkan. Jadi nggak boleh gara-gara status ekonominya, status sosialnya, atau nggak boleh diubah semena-mena sesuai dengan kepentingan atau keinginan dari manusia sendiri, nggak boleh. Hanya kebenaran apa adanya itu yang harus ditampakkan. Nah, dari beberapa hal yang kita bahas, kita dapat melihat bahwa Allah itu sangat membenci dusta dan melarang manusia untuk bersaksi dusta. Dicatat di Amsal 21 ayat 6, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Ketika orang mendapat keuntungan dari bohong, akhirnya itu hanya akan mendapat kesia-siaan dan maut. Demi melakukan sesuatu, demi mendapat keuntungan, kita bohong. Dapat nggak duitnya? Dapat. Kemudian pikir apa? Oh, ini cara yang benar. Besok jalan lagi, bohong lagi. Dapat nggak duitnya? Dapat. Karena patokan keberhasilannya itu adalah dapat rezekinya itu dari jumlah uang yang dia dapat. Akhirnya dipikir apa? Oh, berarti ini nggak apa-apa. Dan terus dipraktekkan. Akhirnya jadi apa? Jadi suatu ilmu yang diwariskan. Tapi Alkitab bilang apa? Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Sebagai anak Tuhan, benar-benar perhatikan. Lidah kita tuh ngomong apa sih? Apakah hanya gara-gara mendapat keuntungan kita harus berkata dusta? Kalau teman-teman ingat di buku 1, ada anak dari Henok. Kain punya anak Henok. Henok punya anak Irat. Irat itu kan berkata sesuatu melebih-lebihkan, membual. Menyatakan sesuatu lebih daripada apa adanya, atau berbohong. Zaman sekarang ini banyak sekali orang bohong demi mencapai sesuatu. Tapi kita, anak-anak Tuhan, harus berbeda. Harus senantiasa menjaga perkataan kita dengan baik. Bohong ini sangat gampang. Banyak anak Tuhan yang tertipu. Dari luarnya mulut Tuhan, dari luarnya anak Tuhan, tetapi perkataan bohong itu apa ya? Begitu lancar dikatakan. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menyampaikan puji-pujian lewat mulutnya. Dicatat di Yeremia 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Oleh karena itu, dari mulut kita tuh nggak boleh keluar perkataan bohong. Perkataan sia-sia aja nggak boleh, apalagi perkataan bohong. Perkataan omong kosong. Atau yang sembarangan dikatakan. Kita harus menjaga mulut kita supaya yang keluar itu benar-benar syukur atau pujian kepada Allah terhadap segala sesuatu. Dicatat di Efesus 5 ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Waktu saya SMP, SMA, banyak sekali perkataan, apalagi kuliah ya, perkataan kotor itu, makian, atau maupun maksudnya bercanda atau enggak, itu keluar dari mulut tuh seperti apa ya, lancar sekali, nggak ada remnya. Kita nggak boleh begini. Dicatat di Amsal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin.
Tuhan sendiri yang akan menjadi pertolongan bagi orang yang jujur. Bukan karena kita pinter berkata-kata, atau karena kita pinter bohongin orang, akhirnya dia beli, atau bagaimana, bukan. Singkirkan rasa takut itu dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang akan kasih rezeki. Kita harus berani. Seperti itu ya. Ada contoh di Alkitab orang-orang yang melanggar perintah ke-9. Contoh yang baik itu hamba dari Nabi Elisa, Gehazi. Jadi pada zaman raja-raja, waktu itu ada Jenderal Naaman, jenderal kafir, dia itu sembuh dari penyakit kustanya yang nyembuhin Elisa. Lalu Naaman ingin memberikan banyak sekali pemberian. Dia bawa banyak sekali pemberian, kalau baca di 2 Raja-Raja 5. Tapi Elisa menolak. Bahkan satu pemberian aja dia nggak mau terima. Dari sekian banyak itu, satu pun dia nggak mau terima. Pemberian-pemberian yang banyak itu dia nggak mau terima. Alasannya karena kesembuhan Naaman, Elisa tahu itu kuasa Tuhan. Jadi dalam seluruh proses itu, dalam hati Elisa, yang harus memperoleh kemuliaan penuh itu Allah, Tuhan sendiri. Elisa benar-benar nggak mau take credit untuk ambil satu sedikit pun, dia nggak mau, benar-benar buat Tuhan. Maka dijawab, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Ini Elisa. Tetapi Elisa itu punya satu pegawai ya, Gehazi. Tetapi Gehazi itu pengen menerima pemberian-pemberian tersebut. Dalam hati dia, ini Elisa ini kurang berhikmat nih. Naaman tuh jenderal besar. Kalau kita nggak terima gitu, kita nggak menghargai dia. Kita harus hargai dia. Atau berbagai macam cara lah. Kan itu bisa dipakai untuk kehidupan kita. Nah, akhirnya setelah Jenderal Naaman pergi dan bawa pulang semua hadiah-hadiah itu, Gehazi-nya nyusul. Ketemu Naaman, bilang apa? Elisa mau terima sedikit. Ada itu rombongan Nabi datang, dia mau kasih sesuatu. Dicatat di 2 Raja-Raja 5 ayat 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Jadi Gehazi ini pertama, dia bohong sambil bawa nama Elisa. Dia bawa nama Elisa, bohong. Jadi dia pikir kalau aku pakai nama Elisa, si Naaman benar-benar nggak akan bisa menolak. Yang kedua, dia bohong kapan? Yang kedua, ketika dia pulang, 2 Raja-Raja 5 ayat 20, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Jadi yang kedua, ketika ditanya oleh Elisa, dia bohong. Dia jawabnya bohong. Akhirnya Gehazi dikutuk. Kustanya Naaman pindah ke Gehazi itu. Kalau baca di ayat 27. Bahkan Alkitab berkata, lebih baik miskin daripada jadi pembohong. Sifat yang di Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ini berat. Ketika kita melakukan bisnis, ketika kita melakukan sesuatu, kadang-kadang ada kebohongan-kebohongan kecil, bukan kebohongan besar loh, kebohongan-kebohongan kecil yang kita nyerah. Karena ada ketakutan kita nggak dapat rezeki itu. Kalau aku mengatakan ini nanti salah, kalau aku mengatakan itu salah. Setelah berbisnis sama orang, setelah melakukan negosiasi sama orang, terus orangnya nggak jadi beli, terus mikir, apa aku salah ngomong ya tadi ya? Apa harusnya aku nggak ngomong begitu? Harusnya aku ngomong ini? Harusnya aku bohong dikit atau gimana? Atau haruskah aku bohong banyak? Jadi setelah ketemu orang bisnis,
Semuanya gagal, pulang stres. Padahal Amsal 10 ayat 22 dicatat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan Dia Allah tidak menambah kesusahan dengannya. Apa ya? Kalau pendeta sadar bilang sambil ngomong itu lihat-lihat muka orang, mendeteksi ini orang sukanya apa, terus menggunakan kalimat-kalimat yang dimasak dengan baik. Tapi kata pendeta senior, utamakanlah kejujuran. Dua ayat ini memberikan teguran yang sangat keras bagi kita. Bagi orang jujur, Allah akan memberikan hikmat. Coba kita baca ya. Amsal 2 ayat 7. Ada yang bisa bantu baca? Amsal 2 ayat 7. Boleh yang udah ketemu, boleh bantu baca? Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, Amin. menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Amin. Bagi orang jujur, Allah yang akan kasih hikmat, kasih pertolongan. Bagi orang jujur, Allah akan kasih berkat. Mazmur 84 ayat 12 kalau Indonesia. Kalau yang Alkitab elektronik ayat 11. Mazmur berapa? 84. 84. Oh. 84 ayat 12. 12 ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Amin. Kita harus bertobat, buang semua kebohongan, dan percaya bahwa Tuhan, ini waktu saya baru belajar mencoba untuk melakukan ini ya, saya tuh kayak nantangin Tuhan. Tuhan ini nih, saya jujur nih. Lihat kan, jadinya dia batal kan, semuanya batal kan. Gitu. Itu kayak apa ya, menantang Tuhan. Tapi ketika kita belajar kebohongan sedikit-sedikit kita buang, sedikit-sedikit kita buang, akhirnya Tuhan akan berkati lagi. Banyak cara kita bisa lihat orang-orang itu mendapat uang dengan cara menipu. Dan kayaknya mereka tuh lancar-lancar hidupnya, nggak ada apa ya, kayak nggak ada teguran, semuanya berjalan dengan makmur, hidupnya terus terasa aman dan tenang. Tapi kok jadi kita tercobai. Kalau baca di Mazmur 37, Mazmur 73, tulisnya apa? Hampir-hampir aku jatuh gara-gara mereka. Tapi kita nggak boleh begitu ya. Nah, itu kebohongan. Tapi sekarang kebohongan itu bisa diperluas lagi. Kita akan lihat beberapa perluasan tentang makna dusta yang lebih dalam levelnya. Kalau tadi kan kita bahas tentang dusta di level umum. Sekarang kita akan masuk ke dusta yang lebih esensi lagi. Pertama, ketika kita tidak mempraktekkan firman yang telah kita terima, kita bilang kita percaya firman, kita terima firman, menerima banyak kasih karunia, tapi ketika kita tidak melakukannya, kita telah melakukan dusta. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Seringkali kita bohongi diri kita sendiri. Kita selalu pikir bahwa kita ini mengasihi Allah. Padahal belum. Tapi kalau belum itu mungkin terlalu keras ya. Bukan belum lah, tapi apa ya? Kita mengasihi Allah dengan standar kita. Kita yang tentukan. Aku kan tahu tentang diriku sendiri dong. Orang lain aku nggak tahu, tapi aku tahu dong diri aku sendiri, dan aku mengasihi Allah. Banyak hal yang bisa memperlihatkan kalau aku mengasihi Allah. Kita sering bicara begini kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita lihat kehidupan kita paling bisa bilang apa? Tapi kan aku manusia.
Padahal jelas-jelas bukti bahwa kita belum sepenuhnya mengasihi Allah itu apa? Yaitu ayat 1 Yohanes 2 ayat 4. Tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan lebih keras lagi Yohanes bilang apa? Dan di dalam seorang pendusta itu tidak ada kebenaran. Oleh karena itu, firman Tuhan yang kita terima itu nggak boleh hanya jadi pengetahuan. Makanya kalau di gereja itu pendeta Yudi itu selalu ngomong tekanin kan. Memang kalau nggak ada teorinya, praktiknya nggak akan bisa. Tetapi mau sampai kapan teori terus? Gereja kita itu gereja yang katanya firmannya sangat dalam, dalam sekali orang yang belajar firman. Ini saya bukan ngomongin orang lain, saya ngomongin diri saya sendiri. Nggak boleh jadi pengetahuan. Rusdi tuh ngajar Alkitab dari buku 1 sampai buku 7. Dia ngajarnya lumayan bagus. Tapi kalau nggak bisa lakukan, saya ini pembohong. Dan di dalam saya tidak ada kebenaran. Makanya kita sama-sama berusaha agar firman itu nggak jadi pengetahuan. Kita harus selalu berusaha praktekin firman Tuhan yang kita terima ini dalam kehidupan kita. Meskipun dia pasti sulit. Dan kita harus memiliki karakter rendah hati agar kita bisa minta, Tuhan kasih aku iman. Kasih aku kemampuan. Karena kalau aku sendiri nggak bisa, makanya di 1 Yohanes 4 ayat 20 catat, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nggak mungkin. Tapi apakah gampang kita mengasihi saudara kita? Ketika orang itu nyata-nyatanya memiliki banyak sekali alasan untuk kita benci. Banyak kan orang menyebalkan di sekitar kita? Banyak sekali loh. Dan makin kita berusaha untuk nggak benci, makin dia kasih kita alasan untuk benci dia. Makin dikasih alasan. Kok ini orang ya bukannya kita baikin, bukannya berubah, malah tambah apa ya? 1001 alasan muncul lagi. Tiap hari ada alasan baru untuk kita benci. Kita nggak bisa, tapi kita memohon. Tuhan kasih aku kemampuan. Yang pertama ini, tidak mempraktekkan firman yang kita dengar, yang kita terima. Itu bersaksi dusta. Kedua, mendustai diri sendiri dengan merasa tidak perlu bertobat. Akhirnya apa? Terus berbohong sampai akhir. Terus bersembunyi dalam apa ya? Kalau kayak kura-kura tuh sembunyi masuk dalam rumah, masuk dalam perisai yang kita bikin sendiri. Kura-kura kan kalau dia ada apa-apa dia masuk tuh dalam tempurungnya. Dia sembunyi. Di perisai yang bikin siapa? Dia sendiri. Perisai kebenaran namanya. Seluruh kebenaran dan kebaikan yang aku lakukan sejauh ini. Dia sembunyi di situ. Dia nggak mau tahu. Kalau kita lihat sejarah ya, kepada Adam, Allah tanya. Kalau khotbah minggu lalu kan, Allah tanya, Adam, di mana engkau? Adam sembunyi. Secara fisik dia sembunyi dari hadapan Tuhan. Kemudian lewat percakapan dia dengan Tuhan, dia sembunyi lagi di balik apa? Dia sembunyi di balik menyalahkan Tuhan, perempuan yang kau berikan ini. Kemudian bersembunyi di balik menyalahkan perempuan itu sendiri. Kan Tuhan kasih firman ke Adam kan, untuk jangan makan. Itu tanggung jawab Adam loh. Tetapi dia bersembunyi di balik semuanya. Dan berkata bohong sampai akhir. Kepada Kain, Allah tanya, Kain, adikmu di mana? Kain bilang apa? Apakah aku penjaga adikku? Sebenarnya iya. Kepada Gehazi, ini cerita yang tadi ya. Elisa tanya, kamu dari mana? Enggak, aku enggak dari mana-mana. Kalau di Perjanjian Baru ada kisah Ananias dan Safira kan, yang dia bohongi para rasul. Waktu itu mereka jual hartanya. Harta itu harta mereka. Mereka jual sendiri. Ketika mereka jual, itu harta masih milik mereka loh. Tapi kemarin mereka putuskan apa? Kita mau kasih deh buat gereja mula-mula waktu itu. Mereka kasih. Tapi mereka kasihnya setengah. Ya itu hak mereka juga kan.
Tapi bohongnya itu, buat apa? Mereka mau cari kemuliaan dari siapa? Petrus tanya, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Iya, mati dia. Nggak lama dia mati, bininya masuk. Laki gue mana ya? Safira, dengan harga segitukah kamu jual tanahnya? Iya. Laki kamu belum dingin mayatnya. Mati juga dia. Ini adalah orang-orang yang dicatat di Alkitab memberikan contoh tentang orang-orang yang nggak bisa mengakui dosa mereka. Nggak bisa mengakui dosa, nggak akan bisa bertobat. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berupa kesempatan untuk bertobat. Ini sebenarnya sungguh berharga. Kesempatan itu selalu diberikan kepada masing-masing orang yang berdosa. Tetapi ketika kesempatan itu diterima, masih berbalik dan berdusta lagi. Tuhan pengennya apa sih? Memangnya Tuhan nggak tahu kita pendusta? Tuhan tahu. Dan Tuhan perlihatkan semua dalam kehidupan kita sehari-hari, lewat ketemu orang, lewat berbagai hal, lewat ketakutan kita. Tuhan mau tunjukin apa? Tuhan mau kita mengakui dengan rendah hati di hadapan Tuhan segala dosa-dosa kita. Bukan buat kita sembunyiin, buat kita akui. Ketika kita ngaku bahwa diri kita tuh kekurangan iman dan perlu iman, kita akui di hadapan Tuhan bahwa kita itu penuh dengan dosa dan semua dosa kita dengan rendah hati, Tuhan baru dapat bekerja memulihkan kita. Kalau baca di kitab Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengenadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai datang ke bait suci, tapi dia nggak berani deket-deket, dia jauh-jauh. Sambil berdoa apa? Kasihanilah aku orang berdosa ini. Hari ini orang datang ke gereja, mukanya ceria banget. Masuk ke gedung gereja, senyum, hatinya damai. Ya itu hal yang bagus, bukan hal yang jelek. Hal yang bagus. Tapi ketika kita melihat rupa dari orang pemungut cukai ini, itu bikin kita berpikir, kenapa sih ada orang di gereja, dia duduknya jauh-jauh, menepuk-nepuk dada, kasihanilah aku. Apakah ada sesuatu yang dia mengerti yang kita nggak ngerti? Kayak di Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kalau di Inggrisnya ayat 17. Ini yang perluasan bohong yang kedua. Tadi yang pertama, mendengar firman tapi nggak mau kerjain, itu bohong. Kedua, merasa diri nggak perlu bertobat atau bukan orang berdosa, itu bohong. Yang ketiga, ikut bersaksi dusta karena tidak tahu kebenaran. Nah, ini kacau. Banyak orang menjadi saksi-saksi dusta tanpa sadar. Kenapa? Bukan kalau simpelnya ya. Kalau kita terima broadcast misalnya, minyak ikan bisa dipakai untuk membersihkan rambut yang rontok. Lalu kita, bener ya, terus kita sebarin. Itu simpel kan? Efeknya apa? Mungkin rambutnya malah jadi rontok, terus botak. Hal-hal sepele seperti itu. Nggak tahu kebenaran kita sebarin. Nah, yang paling gawat apa? Ketika kita nggak tahu kebenaran sejati, lalu kita sebarin. Ini gawat sekali loh. Di zaman Yesus, orang-orang banyak sekali menjadi saksi dusta. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kebenaran dan mereka terhasut oleh pemimpin agama. Pemimpin agama bilangnya apa? Yesus itu salah dengan menggunakan banyak sekali dalil. Mana ada orang ngobati orang di hari Sabat? Mana ada orang makan nggak cuci tangan? Mana ada orang yang baik datang dari Nazaret? Kamu semua
nggak ngerti firman. Kami ini pengajar Alkitab. Kalau Mesias itu datang akan seperti ini. Dia bukan. Nah, ketika mereka nggak mengerti, tanpa mereka sadar, mereka jadi saksi dusta karena mereka nggak tahu kebenaran. Di Matius 24 ayat 24, Yesus mengingatkan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Akan ada banyak penyesat-penyesat yang hendak menjatuhkan orang-orang kudus. Bukan hanya dengan perkataan, mereka akan menyesatkan dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Coba kita baca ya. Matius 26 ayat 65 sampai 66. Ada yang bisa bantu baca? Matius 26 ayat 65 sampai 66. Matius 26 ya? Ya, 65 sampai Matius 66. Ya. Ya, Matius 26 ayat 65 sampai 66. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Yesus bilang apa? Di ayat 64-nya jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini Yesus lagi ngomongin nubuatan di Daniel. Daniel bilang akan terjadi di masa akhir. Aku melihat suatu penglihatan, tampaknya seperti anak manusia, datang dengan awan-awan. Nah, Yesus lagi ngomongin kitab Daniel. Tetapi imam bisa bilang apa? Kita perlu bukti, apalagi dia sedang menghujat Allah. Dan orang-orang sepakat. Nah, ketika orang-orang sepakat, yang dilakukan apa? Di ayat 67, lalu mereka meludainya, meninjunya, memukul dia, sambil ngomong, ayo tebak, yang mukul kamu siapa? Ayo tebak. Karena nggak tahu kebenaran. Jadi, boleh nggak? Oh, kalau kita bilang, kan aku nggak tahu. Kita nggak boleh nggak tahu. Alkitabnya ada, buku sejarah penebusan ada, dan sekarang pengajaran sejarah penebusan itu sedang banyak banget. Mau di YouTube, mau di kelas-kelas, mau di gereja, banyak. Dan di akhir zaman, ketika penyesat-penyesat datang, orang-orang yang percaya itu tergoda, akhirnya apa? Mereka ikut menyebarkan. Dan akhirnya jadi penyesat juga. Nah, masalahnya tuh penyesat itu, atau penyampai Injil lain, mereka sadar nggak? Di zaman Yesus, mereka sadar nggak yang mereka sampaikan itu salah? Imam besar itu waktu dia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, apa di dalam mulutnya tuh, di dalam hatinya, Yesus ini benar-benar anak Allah. Dia benar-benar tidak menghujat Allah, tapi aku akan mengatakan dia menghujat Allah, supaya orang lain salah. Enggak. Di dalam hatinya, di dalam pikirannya, secara utuh, dia taunya Yesus menghujat Allah. Ditambah lagi dengan seluruh kebenciannya. Di akhir zaman, penyesat-penyesat, penyampai-penyampai Injil palsu, mereka nggak sadar. Memang ada yang sadar, tapi sebagian besar mereka yakin bahwa apa yang mereka sampaikan itulah yang benar. Makanya pendeta saya suka bilang, kita tuh nggak boleh menipu, tetapi kita sendiri pun nggak boleh ditipu. Nggak boleh tertipu. Membiarkan diri tertipu itu pun dosa loh. Saya juga baru tahu, oh kaget. Oh bukan cuma menipu ya, tertipu pun bahaya. Kita harus hati-hati. Sungguh-sungguh baca, sungguh-sungguh mengerti Alkitab secara menyeluruh.
Nah, hari ini kita ada buku sejarah penebusan, itu bisa bantu kita nyambungin semua. Jadi kesempatan kita untuk tertipu itu lebih sedikit. Terakhir, kalau ada sesuatu yang benar, itu harus kita pegang. Apa yang benar? Yang benar itu firman Allah. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Rupa-rupa perbuatan ajaib itu menolongkah? Mungkin di saat itu kelihatan menolong. Tanda-tanda dan mujizat palsu itu menolongkah? Kelihatannya menolong. Tipu daya, kelihatannya menolong. Tetapi Alkitab bilang apa? Itu semua pekerjaan iblis itu akan sukses. Mereka akan mengeluarkan rupa-rupa perbuatan ajaib, mengeluarkan tanda-tanda, mengeluarkan mujizat-mujizat, menggunakan semua tipu daya yang jahat, dan semua itu akan sukses. Terhadap siapa suksesnya? Terhadap orang-orang yang harus binasa. Kenapa? Karena orang-orang yang harus binasa ini nggak pernah mau menerima kebenaran. Tidak mau mengasihi kebenaran. Padahal kebenaranlah yang dapat menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, kita harus benar-benar waspada. Kalau baca di Wahyu 19, itu ada di hari akhir, Tuhan yang datang kembali itu diumpamakan sebagai seorang yang mengendarai kuda putih. Namanya tuh yang setia dan yang benar. Coba baca ya, Wahyu 19 ayat 11. Wahyu 19 ayat 11. Saya bacain deh. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Tuhan yang datang kembali pun dicatat namanya siapa? Firman Allah, ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Nah, oleh karena itu, kita benar-benar harus pegang firman Allah dan jaga kejujuran sampai akhir. Pasti kita akan menang. Dari segala penyesatan yang akan terjadi, kita hanya bisa menang kalau kita tahu kebenaran. Jadi kita harus jadi orang yang menerima dan mengasihi kebenaran. Ini perluasan tentang dusta. Semoga kehidupan kita nggak jadi pendusta dan makin lurus di hadapan Allah. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu lewat buku seri ke-7 Sejarah Penebusan yang membahas dengan detail tentang 10 perintah Allah. Kami mengerti tentang berbahayanya dosa dan betapa halusnya dosa dapat menyelinap di hati setiap kami. Bapa bantu agar semakin kami mengerti kebenaran firman-Mu, segala rupa-rupa penyesatan, kebodohan, serta pengingkaran diri lewat segala hal yang kami anggap benar, segala pikiran kami, dan segala pendapat kami bersembunyi, Bapa. Tetapi biarlah lewat firman-Mu, lewat buku-buku sejarah penebusan yang membantu kami mengerti isi Alkitab, Engkau dapat memperlihatkan kepada kami rupa-rupa dosa dan kejahatan yang ada di dalam hati kami. Dan berikan kami kekuatan Bapa agar kami dapat melepaskan semua rupa dosa. Dan bantu kami Bapa untuk berpegang sepenuhnya kepada yang benar. Sehingga ketika kebenaran itu penuh di dalam hati kami, penuh di dalam diri kami, maka secara otomatis Bapa, semua yang palsu dapat dibuang. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang berubah dan berbuah di hadapan-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan.
ada kasih pertanyaan? Rudy. Thank you.